Halo party poster semua, apa kabar? Sebentar lagi kita mau mulai ya. Mungkin Kak Aurel sama Kak Febrian boleh on cam dulu nih, biar party poster lihat influencer-influencer kita hari ini yang cantik dan ganteng. Hai Kak Febrian. Halo Kak. Halo Kak Aurel, apa kabar nih? Halo Kak, baik, Alhamdulillah. Oke, sebentar lagi kita mulai ya, sambil nunggu party poster nih. Kayak udah mulai rame loh. Ada 30 partisipan, wow. Oke semuanya, apa kabar nih party poster dan para speaker yang hari ini sudah hadir? Baik-baik ya pastinya semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita ngadain webinar nih. Teman-teman pasti juga udah pada nggak sabar. Topiknya menghasilkan uang lewat media sosial, bisa banget pastinya. Oke, mungkin boleh say halo dulu yang udah pada join. Boleh halo, boleh hai ke speaker-speaker kita hari ini. Mungkin bisa kita mulai ya, kakak-kakak, teman-teman semuanya. Halo, ada yang dari Jawa Tengah. Hai, apa kabar teman-teman? Makasih udah join. Halo, Kalia. Oke, kita mulai. Boleh siapa nih yang mengontrol slide hari ini? Oke, semuanya salam kenal. Mungkin ada yang pernah udah ketemu sama aku. Hari ini aku sebagai moderator, Shini Gunawan. Aku di Party Post Indonesia as a Community Manager. Semuanya teman-teman salam kenal ya, yang belum pernah lihat atau dengar suara aku. Oke, berikutnya kita punya speaker yang pertama. Speaker yang pertama itu ada Aurelia Dwi. Nah, Kak Aurelia Dwi ini juga party poster kita. Dari tahun berapa nih Kak Aurel? Udah join? Kedengeran nggak suaranya? Halo? Halo Kak, Iya, maaf tadi Mbak. ada Oke, oke. kendala jaringan ya. Oke, gimana nih Kak Aurel jadi party poster tuh udah dari tahun berapa sih? Aku jadi party poster udah dari awal tahun. Sebenarnya aku dari Desember udah daftar Kak, cuman aku masih nggak Oke. tahu cara mainnya gitu. Oh, Akhirnya cara mainnya. ya Oke, akhirnya oke, aku oke. di Januari 2021 baru mau memperdalam tentang party post dan mulai produktif itu di tahun 2021 dari bulan Januari. I see. Kalau aku lihat-lihat Instagramnya nih juga banyak banget ya. Kayaknya join campaign sama kita ya. Kayaknya seru-seru banget, niat-niat banget nih kalau bikin konten nih Kak Aurel. Iya Kak, sesuai sama brief aja sih aku. Oke, oke, siap. Oke, thank you Kak Aurel. Oke, berikutnya Oke. speaker kedua kita ada Kak Febrian. Halo Kak Febrian, apa Halo Kak Sieni kabar? dan teman-teman semua, kabar Hai, baik. hai. Kabar baik. Oke, kalau Kak Febrian dari tahun berapa sih join Party Post nih? Kalau aku kalau nggak salah tuh dari tahun 2020 ya, mungkin bulan 2020. 2020, terus bulan April, dan Mm-mm. awalnya ikut jadi party poster tuh pertama memang pengen cari-cari link gitu kan, cari-cari link buat Mm-mm. campaign, jadi cari-cari platform juga, terus pokoknya banyak-banyak deh dari platform, manajemen, akhirnya ketemu Party Post, terus coba jajal sekali, kok enak, besoknya coba lagi, kok makin enak Oh, gitu. oh jadi keterusan ya ceritanya ya. Keterusan ya, jadi Oke. apa ya, briefnya juga gampang dipahami gitu, jadi ya wis, karena ini mudah Mhm. diinin, ya udah coba diperdalam lagi buat jadi Oh, party poster gitu. oke. Kalau Kak Febrian nih memang kesibukannya apa sih sehari-hari? Kalau Mungkin Kak Aurel juga aku, boleh nimbrung. mm-mm. Mm-mm. Kalau kalau aku sehari-hari sebelum sebelum join party poster itu aku jadi pembicara juga, tapi lebih ke arah public speaking ya, dan jadi as a trainer juga. Kadang-kadang suka adain workshop. Nah, sebelum pandemik ini suka adain workshop tuh 1 tahun 2 sampai 3 kali. Lalu aku juga jalanin bisnis online di Tropical Fish kayak gitu.
Itu sih kegiatan-kegiatan lainnya. Oh, jadi public speaking ya. Pantesan suaranya enak ya didengerin ya, Kak Febrian ya. Fales suaranya. Enggak loh, enak beneran suaranya. Oke, oke. Mungkin kita bisa mulai introduce dulu deh hari ini tentang topiknya kalau gitu ya. Makasih ya Kakak. Oke, jadi background hari ini kalau kita ngomongin influencer tuh pokoknya pasti udah nggak asing lagi ya, apalagi buat generasi generasi Z gitu ya, pasti namanya zaman milenial. Influencer itu bahkan sekarang tuh udah banyak orang yang cita-citanya mau jadi influencer, mau terkenal di Instagram, mau terkenal di YouTube, tuh teman-teman juga makanya join Party Post juga pastinya mau belajar gimana sih caranya jadi influencer yang baik, gimana caranya jadi influencer yang bisa dapat endorsan yang banyak pastinya kan teman-teman ya. Makanya sekarang media sosial itu banyak banget. Ada apa aja sih? Sekarang ada TikTok, ada Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube juga. Nah, sekarang pelaku-pelaku bisnis juga udah mulai masuk nih ke era-era digital, udah mulai online, makanya sekarang kalau di Party Post itu kita namainnya everyday people. Jadi bukan hanya influencer-influencer yang besar, tapi orang-orang yang bisa menikmati produk atau pengguna produknya langsung, bisa langsung ngasih review tentang produk tersebut di media sosial. Oke, mungkin boleh kita mulai ke topik hari ini. Teman-teman semua pasti udah nggak sabar juga. Kita mulai ya. Oke, pertama mungkin aku mau sampaikan tipe campaign dulu di Party Post kali ya. Teman-teman yang baru join mungkin atau yang udah lama pasti sering lihat nih ada yang namanya campaign public. Apa sih campaign public itu? Nah, mungkin Party bisa jelasin sedikit. Kalau campaign public itu biasanya bisa diikuti oleh umum dan biasanya nggak perlu kalian registrasi dulu. Jadi kalian bisa langsung submit, mengikuti konten dan step-step yang tertera. Terus kalian juga akan direview langsung oleh brand ketika nanti sudah dapat reply atau respon dari brandnya, nah kalian baru bisa deh langsung posting konten yang udah disiapin. Oke, nah berikutnya ada campaign registrasi. Nah, kalau campaign registrasi ini bedanya kalian harus submit Google Form dulu tentang registrasi kalian, isi data biasanya IR kalian, nama, Instagram, followers, dan lain sebagainya. Jika nanti sudah lengkap, nanti ketika brand ngelihat profil kamu dan tertarik sama Instagram kalian atau TikTok kalian mungkin, nah kalian akan dikirimin tuh invitation-nya. Kalau misalkan udah selesai, kalian akan mengikuti tes-tesnya sampai akhir dulu. Dan tapi ingat ya teman-teman, jangan ngundurin diri di tengah-tengah tesnya yang lagi berlangsung, oke? Boleh next. Oke, nah berikutnya ini ada campaign invitation. Nah, kalau invitation ini biasanya brand yang akan langsung review profil kalian, yang akan milih kalian. Jadi ketika brand itu ngelihat profil kalian, ngelihat Instagram kalian ataupun sosial media kalian, nah kalian tuh akan dikirimin invitation atau undangan sama brandnya langsung. Nah, juga ini penting ya teman-teman, kalau misalkan sudah dikirim invitation dan kalian tertarik, kalian jangan mengundurkan diri di tengah campaign. Nah, lalu ada campaign private. Apa sih campaign private? Nah, campaign private ini gabungan registrasi sama invitation. Nah, kalian tuh diperlukan registrasi dan submit profil kalian di Party Post untuk diseleksi oleh brand-brand yang melakukan campaign di Party Post. Nah, jika registrasinya disetujui, kalian akan dapat invitation untuk mengikuti campaign-nya. Nah, pastikan juga kalian mengikuti dan menyelesaikan tes yang sudah dikasih sama brand tersebut yang sudah di-approve oleh brand ya. Dan kalian juga sama boleh diingat jangan sampai kalian mengundurkan diri di tengah-tengah campaign. Oke, boleh next. Oke, nah sekarang ada testimoni dari Party Poster. Yang pertama ini ada speaker pertama kita, Kak Aurel yang sudah menjadi Party Poster dari tahun 2020. Mungkin Kak Aurel boleh nih cerita sedikit gimana sih kesan-kesannya jadi Party Poster, Kak Aurel? Iya, Kak. Jadi aku memang udah daftar Party Post itu dari Desember 2020 ya. Habis itu di situ aku masih belum paham cara mainnya dan mulai aktif itu di awal tahun 2021. Nah, untuk awal-awalnya kan aku masih bingung ya. Ternyata pas payout pertama kali, oh ternyata bukan cuman sih, maksudnya dengan brief yang gampang, dengan tugas yang gampang, tapi bisa menghasilkan uang yang lumayan banget menurut aku. Apalagi followers aku kan juga nggak banyak-banyak banget gitu. Tapi bisa dapat bayaran yang segini. Nah, habis itu dari situ deh mulai aku aktif buat daftar di campaign manapun sampai akhirnya
aku tuh di setiap bulannya itu bisa dapat hampir 12 invitation dari campaign, terus juga penghasilan yang aku dapat per bulannya itu lumayan. Nah, makin sini akhirnya deh aku semakin semangat untuk bikin konten-konten gitu. Oke. Kalau lihat-lihat nih katanya udah hampir 100 campaign ya. 100 Betul, campaign betul. tuh benar-benar berarti dari campaignnya Party Post aja dong ya? Iya Kak, aku tuh dari campaign pertama sampai campaign terakhir yang aku dapat saat ini, aku tuh dicatetin Kak, sampai penghasilannya tuh berapa, terus payout-nya Keren. tanggal berapa, aku catetin. Jadi aku juga sering ngitung-ngitung, aku udah berapa sih dapat campaign dari Party Post gitu. Pas aku hitung tadi tuh udah nyampe 100 lebih, kayaknya hampir 120 deh Kak dari awal Januari. Keren. Wow, makanya kemarin Kak Aurel pun sempat kepilih ya jadi Party Poster of the Month bulan Oktober Iya, ya Kak ya, betul ya? betul. Oke. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin lagi Kak Aurel? Gimana nih? Mungkin ada tips-tips juga buat teman-teman. Gimana nih rasanya kemarin juga jadi Party Poster of the Month? Iya, aku kan pas jadi Party Poster of the Month sebenarnya sebelumnya nanya dulu ya ke Kak Shini kalau nggak salah. Kenapa Kak aku dipilih? Terus katanya karena di bulan itu tuh aku banyak dapet invitation gitu. Nah, dari situ aku kayak, oh berarti aku harus sering-sering dong daftar biar siapa tahu nanti jadi Party Poster of the Month lagi. Cuman kayak nggak mungkin kan, kita kan kasih kesempatan ya ke teman-teman yang belum gitu. Jadi kalau menurut aku sering-sering aja deh buka aplikasi Party Post gitu. Terus kalau bisa jadi orang yang paling daftar pertama kali, siapa tahu kan kepilih walaupun mungkin profil kita tuh followersnya nggak sebanyak sama orang-orang yang daftar setelah kita, tapi kan bisa aja kita yang dilirik kayak gitu. Betul. Berarti Kak Aurel ini selain udah banyak banget campaign-nya join sama Party Post, kegiatannya sehari-hari tuh ngapain aja sih? Kalau aku cuman jadi mahasiswa sih, Kak. Aku tuh sekarang semester 3, aku tuh kuliah jurusannya penyiaran, jadi mungkin menurut aku ini tuh agak relate gitu sama Party Poster, karena kan aku di penyiaran sendiri, itu aku sering banget kayak dapat tugas-tugas yang tentang reportase, pokoknya yang aktif-aktif di media sosial gitu. Terus aku rasa dengan aku gabung Party Post tuh menurut aku tuh ini tuh aku banget gitu loh. Aku kan jurusan penyiaran, berarti public speaking aku dilatih, terus dengan menjadi Party Poster, aku sering upload konten-konten di sosmed itu juga melatih public speaking aku. Jadi menurut aku antara perkuliahan aku sama pekerjaan aku sekarang yang jadi Party Poster itu sangat relate seperti itu. Oh, berarti sekaligus dapat uang jajan, uang tambahan, bisa latihan juga ya Kak ya? Benar Yang Kak. karena relate sama jurusan kuliahnya ya. Betul. Oke. Oke, mungkin kita kasih kesempatan berikutnya ke kakak speaker kita satu lagi nih. Setelah Kak Aurel ada Kak Febrian. Nah, Kak Febrian boleh nih kasih testimoninya nih gantian nih. Coba, ayo Kak. Oke, thank you Kak Sheni. Mm-mm. Dan wah, tadi saya dengar sharing dari Kak Aurel ini mantep banget. Apalagi sampai dicatat terus jadi apa? Party Poster of the Month ya gitu. Kalau apa namanya? Kalau cowok biasanya jarang banget tuh dicatat-catat, apalagi saya kayak gitu. Nah, oke. Kalau testimoni dari saya pribadi, pertama kali awal join ini, ya pastinya bingung juga sama kayak Kak Aurel, ini harus ngapain, terus briefnya harus gimana gitu kan. Apalagi nggak punya pengalaman lah buat ngikutin kayak endorsement kayak gini. Terus akhirnya lama-lama ya udah dicoba dulu deh. Kan nggak tahu ya, kalau kita nggak coba, kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Nah, pas pertama kali dicoba, lupa sih campaign-nya campaign apa, tapi apa ya, makin ke sini kalau kita satu kita bisa ngikutin brief, kedua kita bisa sesuai dengan deadline, semuanya lancar aja gitu. Dan apa ya, kita sebagai pemula nih, saya waktu pada saat itu sama sih sampai sekarang juga masih belajar juga, selalu nanya ke orang-orang yang udah pengalaman gitu. Ini cara bikin ini gimana sih, bagusnya gimana sih, apa kasih masukan kayak gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang dari kurang lebih 1,5 tahun masih jalanin sebagai party poster, dan setiap hari ini selalu lihat campaign update, ada campaign apa nih yang baru, setiap hari itu udah pasti lihat party post itu udah pasti dibuka setiap hari kayak gitu aja sih.
Oke, berarti kalau tadi Kak Aurel itu kan karena relate juga ya sama Ah, jurusan kuliahnya. Jadi bisa sekaligus latihan belajar, terus ya bisa latihan buat apa namanya karena penyiaran tadi ya di jurusannya. mm-mm. Kalau buat Kak Febrian sendiri kira-kira ada relate gak sama public speakingnya mungkin atau kerjaan lain-lainnya mungkin tentang bikin konten-konten kayak gini? Ada ini ya, apa sih namanya? Ada relate-nya buat yang public speaking sambil latihan soft skill lagi sih. Jadi kan dulu ikut training juga, terus mau ngasah lagi, bingung nih selain kayak public speaker gitu kan, harus diolah sebagai apa lagi. Dan akhirnya ya wis coba deh kita bikin jadi konten creator, terus bikin konten ya kayak makanan dan lain-lain. Itu sama juga sih melatih soft skill juga. Jadi apa yang udah didapat coba disalurin ke bagian sini gitu. Oke, berarti tapi kalau Kak Febrian sendiri cita-citanya awalnya itu gak influencer bukan? Bukan sih, Bukan ya sebetulnya ya. bukan. Itu Cuman karena dilihat banyak peluangnya mungkin ya jadi benar influencer benar. ya. Oke. Oke, seru banget sih. Ini testimoni real ya dari kedua party poster kita yang udah hampir 2 tahun nih mau jadi party poster tetap dan mereka banyak banget konten-konten yang dibuat dan aku juga sering lihat sih konten-konten dari mereka berdua ini. Mungkin kalau diinget-inget Kak Febri ini kan nggak nyatet katanya ya. Iya. Udah ikut berapa campaign. Kalau kira-kira nih bulan ini aja deh udah ikut berapa campaign sih? Aduh, bulan ini berapa ya? Banyak ya berarti ya kalau sampai Lumayan, lupa ya. lumayan iya. Lumayan ya. Oke, oke, Mm-mm. oke. Sip, sip, sip. Oke, kita boleh next. Gimana? Oh, oke. Ini sesi pertanyaan nih buat kalian berdua. Mungkin teman-teman nanti party poster yang hari ini sudah hadir, sudah ikut partisipan kita, mungkin boleh naruh pertanyaannya di question box. Nanti bakal aku bacain, bakal dilihat juga nanti sama Kak Aurel sama Kak Febriannya. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama dulu, yang kita mau tanyain dulu nih ke Kakak Aurel dan ke Kak Febrian ya. Mungkin boleh next slide-nya. Oke, ini pertanyaan pertama. Sudah berapa lama sih kamu jadi party poster? Dan apa sih yang bikin kamu tertarik buat jadi party poster? Mungkin siapa dulu nih? Kak Aurel dulu atau Kak Febrian dulu? Ayo, atau mau sweet? Kak Aurel dulu boleh. Kak Aurel dulu, oke. Ladies first ya. Ladies first. Boleh, Ladies boleh. first. Oke, Kak Aurel dipersilakan. Oke, makasih Kak Febrian nih, jadi aku dulu. Oke, untuk berapa lama, aku kan tadi dari Januari 2021 ya. Terus kalau buat yang kenapa aku tertarik, nah karena kan aku kan cuma mahasiswa ya, nggak ada penghasilan tambahan gitu, apalagi pandemi, jadi nggak dapet uang saku gitu, karena kan aku di rumah aja. Nah, habis itu tuh, aku tuh kalau nggak salah waktu itu lagi scroll-scroll TikTok, terus ada nih salah satu kayak seleb TikTok yang ngasih apa ya, ngasih informasi tentang apa sih aplikasi yang bisa ngasilin uang. Nah, salah satunya itu Party Post. Aku tuh download tuh semua sesuai rekomendasi dia. Nah, tapi menurut aku tuh yang paling aku pahamin itu Party Post gitu. Nah, habis itu aku kan nyobain campaign pertama tadi, aku udah nyobain pas payout, aku ngerasa kok cepet banget payoutnya cuma sebulan kalau nggak salah kan waktu itu cuma sebulan, terus briefnya juga cuma gampang banget, posting di sosial media, kasih link, terus ya udah dan itu kan apa ya campaign yang aku daftarin itu kan emang aku yang tertarik gitu. Jadi kan aku ngerasa, wah aku suka nih jadi party poster, nah gitu kan. Nah habis itu dari situ deh aku mulai apa ya, mulai tertarik aja buat ngelanjutin jadi seorang party poster gitu. Apalagi kan kerjanya cuma ngupload di sosial media gitu, yang mana menurut aku ini tuh aku banget gitu. Akhirnya aku makin tertarik deh jadi party poster seperti itu. Oke, mungkin aku kasih pertanyaan selipan ya. Ini karena aku yang penasaran sih semestinya. Kalau Kak Aurel itu pertama kali inget gak waktu join Party Post itu followersnya berapa? Aku waktu pertama kali join followersnya cuman 5.000 ya. Nah sekarang kan udah Oh, lima bertambah ribu ya. cuman ya? 5.000 cuman ya? Oke, followers aku waktu itu 5.000 dan aku tuh nggak tahu kan waktu itu Party Post itu minimal followersnya berapa. Soalnya kan di Party Post emang followers berapapun bisa gitu buat daftar campaign. Habis itu waktu itu aku daftar suatu campaign dan aku merasa loh followers 5.000 diterima. Aku kira tuh harusnya influencer yang di atas 20.000, 30.000 yang diterima. Ternyata aku followersnya cuma 5.000 tapi diterima dengan bayaran waktu itu kalau nggak salah pertama kali itu di atas 200.000 dan aku merasa wow lumayan banget ya followers Iya, aku lumayan cuma lima banget ribu ya. tapi bayarannya 200.000 gitu. Dan itu tuh Keren, yang bikin keren, aku keren. semangat jadi party poster. Oke, sip, sip. Keren banget Kak Aurel. Oke, mungkin boleh nih Kak Febrian gimana nih ceritanya?
Oke, thank you Kak Seni. Ini sharing dari Kak Aurel, menarik banget nih. Kalau aku tadi yang udah dibilang tadi itu kurang lebih 1,5 tahun dari April 2020 sampai sekarang ya. Dan apa sih yang bikin kamu tertarik buat jadi party poster? Awalnya aku tuh emang mau cari tahu, cari-cari banyak campaign, cuman bingung kan harus dapatnya dari mana. Terus udah gabung-gabung manajemen juga sama, itu kan disortir lagi, dipilih lagi. Nah, pada saat itu ketemunya Party Post ini itu aku dari Google, platform platform for influencer gitu. Di situ ada banyak tuh, ada beberapa tuh, salah satunya ada Party Post. Nah, pas itu ya udah aku download dulu deh aplikasinya. Pas download, aku cek, baca-baca dulu isi data diri segala macam. Oh, oke, ini kayaknya bisa deh. Nah, pada saat itu kan kalau dulu kalau nggak salah masih registrasi tuh, belum ada yang private kayak sekarang. Nah, pas itu ya udah deh, ada campaign A kira-kira masuk kriteria, ya udah aku registrasi dan habis itu submit. Nah, dari situ dapat nih pengalaman pertama kali dapat endorse gitu dari Party Post. Terus wah, dalam diri aku sih cuma tanemin kalau satu kali bisa dapat berarti akan ada kesempatan berikutnya nih, tergantung kitanya mulainya gimana, ngerjainnya serius atau enggak kan, kayak gitu. Nah, pada saat itu aku cuma bilang ke diri aku, ya udah ini ada satu kesempatan bagus, jangan sampai disia-siain gitu, karena kesempatan itu menurut aku nggak datang dua kali. Kalau datang dua kali pun ya 1000 banding 1 kayak gitu. Dan akhirnya setelah dari situ coba cuma tekanin diri, sesuaiin brief sama deadline-nya tepat waktu. Nah, habis dari situ ya udah aku jalanin satu akhirnya sampai sekarang jadi party poster. Oke, sama mungkin tadi pertanyaannya. Kak Febrian, inget nggak sih awalnya tuh berapa sih followers kira-kira? Waktu gabung kalau nggak salah udah 20 ribuan nih. Kalau Wow, nggak udah salah. Itu banyak ya, bulan udah April banyak ya. loh. Udah banyak berarti ya. Cuman masih belum jelas ininya arahnya mau kemana, mau ke makanan kah atau apa gitu. Itu masih masih Hmm, rancu banget. oke, oke, oke. Sip, thank you loh jawabannya Kak Febrian. Thank you Kak. Oke, mungkin kita boleh ke next question nih. Nah, ini nih pertanyaan yang inget-inget lagi nih. Pertama kali, coba inget gak ya, campaign apa yang pertama kali kalian ikuti? Nah, terus ceritain dong gimana rasanya campaign pertama. Nah, mungkin boleh nih, lebih detail lagi nih Kak Febrian sama Kak Aurel. Ayo, siapa dulu? Kak Aurel lagi? Gimana Kak Febrian? Boleh. Boleh ya, Kak Aurel lagi nih, Kak. Iya. Oke, kalau campaign yang pertama kali aku tuh daftar, ini yang pertama kali keterima ya, kalau pertama kali daftar aku lupa. Pokoknya yang pertama kali keterima itu campaign Mobile Legend, itu cuma disuruh main Mobile Legend, abis itu di-upload di sosial media. Itu tuh aku daftar Desember 2020. Nah, habis itu kan pertama kali aku daftar Party Post kan ya. Habis itu aku tuh waktu itu bingung, ini habis registrasi tuh diapain. Nah, waktu itu tuh benar kata Kak Febrian, waktu itu zamannya masih registrasi itu di Party Post. Ya udah tuh aku registrasi, aku download itu udah sekitar semingguan kok nggak ada konfirmasi, ini aku ngerjain apa, harus ngerjain apa gitu kan. Akhirnya aku hapus aplikasi Party Post karena aku nggak sabar kan. Kataku, apa aku nggak ngerti deh, aku hapus tuh. Habis itu beberapa hari kemudian aku di DM sama Instagram Party Post. Waktu itu tuh belum zamannya kita masuk WhatsApp group, jadi masih zaman-zamannya di DM langsung sama akun Instagram Party Post. Nah, sama Instagram Party Post aku ditanya, Kak, kapan mau menyelesaikan tugasnya? Terus aku tanya, tugas apa Kak? Terus katanya aku terpilih untuk ikut campaign Mobile Legend. Nah, habis itu aku langsung download Party Post lagi, terus habis itu aku lihat aku disuruh ngapain, terus aku ngikutin brief yang diminta, dan udah tuh sampai selesai, terus 3 minggu kemudian aku pay out, dan udah deh dari situ aku mengerti, oh Party Post alurnya kayak gini gitu. Dan di situ aku langsung tertarik deh untuk untuk mengikuti campaign-campaign selanjutnya. Oh, berarti kalau Kak Aurel ini gamers bukan sih? Aku waktu itu masih jadi gamers, sekarang aku udah nggak jadi gamers lagi. Oh, jarang-jarang loh cewek nih Iya. gamers nih. Oke, oke, oke. Thank you Kak Aurel ceritanya. Seru juga ya. Oke, mungkin boleh Kak Febrian gimana nih ceritanya? Oke, kalau aku untuk
campaign pertama tuh jujur lupa. Ini sampai scroll-scroll ke IG loh aku buat ngingetin. Takutnya Lagi lupa gitu nyari-nyari kan. ya. Iya lagi Mungkin nyari-nyari. kalau nggak apa-apa, Eh, kalau nggak inget yang pertama, seingetnya deh, yang mungkin paling berkesan gitu. paling berkesan itu ini banyak sih sebenarnya yang paling berkesan. Cimory deh, udah paling inian Cimory. Apa ya pas pertama kali dapat terus baca bukan pertama kali dapat ini berarti yang udah kesekian kali gitu kan dapat terus kadang-kadang yang suka bikin bingung itu ini tuh waktu itu pernah kejadian ini belum ada detailnya belum belum terlalu jelas apakah ini pembelian produknya itu harus kita yang beli atau dikirimin kayak gitu karena kan pada kadang-kadang kita suka dapat yang dikirimin lah segala macam terus ya udah deh karena aku bingung aku tunggu dulu siapa tahu kan ada perubahan nah dari situ pas lihat lagi di briefnya oh ternyata kita suruh beli dan dari situ aku pikir oh kalau campaign dari Party Post ini berarti rata-rata kita beli sendiri nih fee yang kita dapat itu udah termasuk sama pembelian kayak gitu nah akhirnya pada saat itu pas pertama kali kerjain itu ya udah baca briefnya kayak gimana terus ini kayaknya bisa deh dikerjain kayak gini-gini ya nggak terlalu repot juga sih yang penting kitanya baca briefnya itu terus rata-rata semuanya itu jelas ya jadi tergantung kitanya juga nih dan satu lagi tuh jangan pernah nunda-nunda campaign karena ketika kita setiap hari kalau aku kan buka Party Post nih tiap hari ketika kita buka campaign tiap hari terus kita registrasi juga tiap hari ketika kita dapat satu campaign lalu kita tunda besoknya tuh bisa dapat lagi atau di hari yang sama tuh dapat lagi gitu jadi jangan sampai ditumpukin kayak gitu dan pertama kali yang dirasain ya pastinya happy banget karena pengalaman istilahnya oh ini pertama kali nih join Party Post dan kesini dapat campaign terus karena ya itu kitanya sendiri nggak boleh yang tadi di awal dibilang nggak boleh ngundurin diri kan pada saat kita udah dapat invitation kayak gitu ketika kita mungkin ketika kita dapat invitation terus kita delay lah kita nunda-nunda kayak gitu kebesokannya takutnya kitanya jadi agak susah buat dapat campaign itu sendiri kayak gitu jadi rasanya ya kayak gitu Kak seneng juga pastinya itu mah dan harus lebih disiplin lagi sih untuk ikutin Oke, oke. campaign-campaign. Tapi berarti ceritanya beda ya. Kalau Kak Aurel tuh sempat sampai ngapus loh aplikasinya Party Post. Kak Febrian nggak pernah kan? Nggak pernah Nggak pernah. dipantengin Oh, aja tiap hari. malah tiap hari buka ya? Iya. Penasaran ya? Oke, oke. Thank you Kak Febrian. Mungkin boleh nih next question lagi? Wah, oke nih. Sekarang kita ngomongin payout. Mungkin nggak usah ngomongin details angkanya kali ya buat Iya ke betul. kakak-kakak. Cuman mungkin kira-kira udah lumayan kah atau banyak banget? Mungkin udah dibeliin apa gitu kakak-kakak? Buat apa aja nih kira-kira payoutnya nih? Selama tadi kalau Kak Febrian hampir 1,5 tahun, kalau si Kaurel juga sudah 1 tahun ya Kak ya. Kira-kira udah beli apa deh mungkin yang kalian inget gitu? Kalau nggak mau ngomongin angkanya, karena wow pasti. Oke, ini dimulai dari aku boleh kali ya. Izin dulu nih ke Kak Aurel. Boleh Oke, gantian ya kita. thank you, thank you. Mm. Kira-kira payout yang udah kamu terima sampai berapa? Lumayan banget lah. Ini tuh lumayan banget, apalagi aku istilahnya pemula 1,5 tahun. Menurut aku ini lumayan banget ya, dan udah dipakai buat apa aja. Salah satunya sih ini buat alternatif aku buat bayar cicilan rumah. Ini salah satu Wah, alternatif. serius Gitu. Kak. Iya, Keren banget buat cicil rumah. iya. Wah, keren-keren. Sangat konsisten berarti nih kalau sudah sampai bisa cicil rumah. Keren. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi Kak Febrian buat beli apa? Udah sih salah satunya Udah. itu. Paling ya Mungkin barang kebutuhan-kebutuhan atau apa. lainnya. Kalau cowok-cowok biasanya suka main game. Beli Handphone sih. gadget-gadget. Oh, beli handphone ya, beli Handphone, gadget ya ya. berarti ya. Oke, kalau Kak Aurel nih, udah jajan apa aja nih Kak dari payout-nya? Oke, ternyata kita sama ya Kak Febrian, sama-sama buat bayar cicilan ya. Betul. Ya jujur, kalau untuk pertama kali withdraw gitu, aku emang dipakai buat keperluan kayak belanja di Shopee atau belanja apapun gitu ya. Tapi makin ke sini aku mulai ngelihat, oh per bulan ternyata aku bisa dapat segini. Dan akhirnya aku memutuskan buat aku beli barang elektronik dan
dan bayarnya itu dengan sistem cicilan. Nah, nanti uang hasil gajian aku di Party Post aku bayar buat cicilan itu gitu. Terus sekarang juga aku lagi proses buat nabung ya, alhamdulillah one step closer aku mau ganti gadget ya. Dan ini pure uangnya dari Party Post semua gitu. Jadi menurut aku Waduh, udah lumayan banget keren sih dari banget Party nih. Post. Wah, ini Ya, kakak-kakak nih beneran nih ceritanya nih ya. Aku sampai bener. kaget loh, jujur kaget. Berarti ini berdua beneran kan buat cicil Benar, benar, rumah benar. sama beli gadget. Wah, keren Hmm. banget nih kakak. Aku sih belum cicilan rumah ya, karena aku masih belum umur 20 tahun kali ya, masih nggak boleh Oke. kayak nyicil rumah. Iya, Aku iya, iya, nyicil iya, nggak ini sih, apa-apa. Udah bisa barang beli gadget aja elektronik keren ya. banget. Iya, iya. Nah, coba nih teman-teman Party Poster. Saking konsistennya ikut apa namanya campaign-campaignnya di Party Post. Wah, ini harus dicontoh nih ya. Aku juga kaget loh dengernya sendiri. Mungkin nanti aku boleh ikut-ikut campaign juga kayaknya ya, biar bisa nyicil sesuatu gitu. Oke, mungkin boleh next question lagi. Oke, kesulitan apa sih yang kamu temukan sewaktu menjadi party poster? Gimana cara kamu menyelesaikannya? Ya pasti ya, di setiap apapun tuh pasti ada aja yang trouble atau ada sesuatu, ada something. Mungkin gimana sih kakak-kakak waktu ketika menemukan sesuatu yang sulit atau kalian gimana sih cara menyelesaikannya gitu? Ini pasti pertanyaan yang juga ditunggu-tunggu nih sama teman-teman party poster lain. Mungkin boleh Kak Aurel? Boleh Kak Febrian dulu ya, yang lebih senior nih. Oh iya, oke, boleh Kak Wah, Febrian enggak kali lah. ini. Kita sama-sama pemula ini, sama-sama belajar. Oke. Thank you Kak Sieni dan Kak Aurel. Kesulitan ya apa sih yang kamu temukan sewaktu menjadi party poster? Wah, ini sih udah pastinya ada ya, nggak mungkin nggak ada gitu. Istilahnya nggak ada jalan tuh nggak selalu mulus. Pernah ada satu, ini aku cerita satu campaign, kayaknya nggak usah sebut brand kali ya, biar enak gitu. Ada satu brand minuman gitu. Jadi pada saat aku dapat invitation, terus aku udah pesen nih sesuai dengan briefnya, sesuai dengan menunya, menu barunya gitu kan. Ada satu kejadian yang menurut aku lucu. Lucunya dalam artian kita udah kerjain sesuai dengan brief. Terus pada saat kita udah submit, adalah nih timbul revisi. Revisinya itu karena apa? Kan ada notif nih. Pokoknya minta edit request lah kayak gitu. Aku buka, aku baca, thank you ya Kak, udah submit videonya bagus, bla 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 bla. Boleh nggak tolong revisi, ganti cup-nya aja. Lah, lucu gitu. Kok ini revisi, mending deh kalau kita salahnya salah rasa kayak gitu kan. Itu oke lah, itu karena kesalahan kita gitu. Ini direvisi karena cup-nya. Aku baca lagi briefnya nih, takutnya aku juga yang salah. Aku buka di yang pertama itu, ini nggak ada ketentuan sama sekali buat cup tertentu. Toh di pembeliannya juga di alternatifin bisa di kayak di online kayak Shopee Food, GrabFood dan lain-lain kayak gitu ya. Ya udah, aku tinggal beli aja dan tinggal paketnya nyampe aku kerjain. Nah, pada saat itu disuruh revisi ganti cupnya, aku komplain dong ke salah satu PIC. Aku komplain, Kak, ini aku udah kerjain sesuai dengan brief, udah submit juga, malah ini deadline-nya ini deket. Hari ini dapat invitation, besok udah deadline-nya. Jadi aku mau nggak mau harus kerjain dong hari itu juga. Tapi aku dapat revisi. Revisinya cuman karena ganti cup. Nggak mungkin dong aku harus mampir ke satu-satu outlet, itu kan agak text time juga. Masa sih saya harus datang, Mas, atau misalnya Kak, ada nggak aku mau beli minuman ini tapi cupnya kayak gini. Satu-satu outlet kan nggak mungkin kan. Akhirnya dari situ kita udah diskusi-diskusi, akhirnya saya coba buat, oke, nggak apa-apa, ini saya kerjain ulang, tapi tolong dikirimin lagi. Dibanding saya harus satu-satu ke outlet kan itu agak text time juga. Lalu kalau saya beli lagi, walaupun dikasih note nih, itu rada gambling menurut saya. Belum tentu dapat yang sesuai yang diminta. Akhirnya aku bilang kayak gitu, Kak, kalau boleh kirim lagi deh ke rumah aku, nggak apa-apa, aku kerjain ulang. Terus dari pihak brand, oh nggak bisa, kayak gitu. Akhirnya dari situ, ya udah aku diem dulu, agak-agak kesel, sebenarnya agak kesel, tapi ya udah deh, cari jalan tengahnya gimana. Akhirnya, Kak, ini kan karena deadline-nya udah deket, aku minta extend, nggak apa-apa, aku beli lagi. Aku minta extend yang penting. Nah, pada saat itu, ya udah oke, nanti kami extend ya. Nah, akhirnya dari situ cara aku nyelesainnya ya udah mau nggak mau aku visit store dan nanya, Kak, ada nggak yang aku mau beli series ini, rasa ini,
tapi minta cupnya yang kayak gini, bisa nggak? Atau ada nggak? Oh ada nih kayak gini, ya udah akhirnya belilah di outlet dan akhirnya pulang baru dikerjain, langsung hari itu kerjain, submit juga, dan kebesokannya baru di approve dan akhirnya kita posting. Udah sih itu aja. Dan apa ya, aku bilang ke PSC-nya mungkin next time di briefnya agak lebih jelas lagi ya, dari perintilan cup aja jadi bisa revisi kayak gitu. Udah sih itu aja Oke, sharingnya berarti aku. Kak Febrian tuh nggak sampai mundur dari campaign ya, karena udah setengah Enggak jalan juga ya Kak ya. ya. Oke, berarti ini juga input sih buat kita. Berarti untuk brand guidelines-nya mungkin lain kali bisa lebih detail gitu ya Kak ya, di dalam campaign-nya, betul ya? Oke, oke. Thank you Kak Febrian. Mungkin boleh nih Sama-sama. dari Kak Aurel, gimana nih Kak? Ada cerita juga Kah? Oke, ada sih. Ini sama kayak Kak Febrian, mungkin perihal brief yang kurang jelas ya, sama menurut aku revisian yang apa ya, yang aku nggak nyangka kalau itu tuh bisa menjadi sesuatu yang direvisi gitu. Aku kayak gitu aja sih. Waktu itu aku pernah dapat suatu campaign, di brief itu nggak dibilangin harus pakai baju warna hitam gitu lah, kita contohkan aja, nggak disuruh bilang pakai baju warna hitam. Nah, tapi kan aku pas submit video kan aku pakai baju semau aku kan, dan aku tuh udah melakukan briefnya dengan benar gitu. Nah pas direvisi katanya, Kak videonya udah bagus tapi bajunya diganti ya warna hitam. Nah aku kan agak gimana ya, sebenarnya agak kesel, cuman ya udah deh gitu. Soalnya kalau menurut aku sendiri, aku tuh kalau direvisi karena mungkin kerjaan aku yang salah, itu masih dapat aku toleransi. Tapi kalau untuk masalah baju kan itu berarti harus mulai dari awal kan, dan itu menurut aku sebenarnya dari awal bisa dicegah gitu kalau misalkan dari briefnya dikasih tahu dulu kalau pakai baju warna hitam. Tapi akhirnya di situ aku nurut dan aku langsung submit sesuai kemauan brand dan langsung di ACC gitu. Tapi kan setiap aku ada kendala gitu, untungnya ada kakak-kakak PIC gitu. Jadi kalau misalkan aku ada kesulitan atau aku ada sesuatu yang menjanggal, aku bisa dinegosiasi dulu sama kakak-kakak PIC, habis itu langsung pasti dibantuin gitu. Terus juga sama paling kalau kesulitan tuh kayak gini, video aku udah di-approval, aku udah submit video tuh udah lama banget, nah tapi tuh nggak di-approve gitu. Tapi ternyata nanti video aku tuh direvisi dan dikasih waktu buat revisi tuh cuman kayak sehari 2 hari, yang mana menurut aku itu tuh kurang banget gitu, karena kan aku punya kegiatan sendiri gitu. Jadi gitu aja sih. Oke, berarti Kak Aurel sama ya, perihalnya tuh berarti Ya. brand guidelines ya. Mm. Oke, mungkin itu juga memang input buat kita dan untuk tim juga. Next untuk brand guidelines-nya mungkin akan kita perbaiki lebih detail. Makasih kakak-kakak buat inputnya. Tapi kita juga thank you kalian sampai tetap melanjutin campaign-nya dan nggak pilih mundur dan ngulang lagi kontennya dari awal. Thank you banget kakak-kakak. Oke, mungkin boleh next slide ya. Oke, ini karena kayaknya banyak deh teman-teman party poster yang baru nih kayaknya join di party post. Mungkin nah dari para senior-senior nih yang kontennya sudah 100 nih Kak Aurel ya, bahkan di atas 100 campaign. Buat Kak Febrian juga yang udah 1,5 tahun jadi party post. Ada nggak sih tips-tipsnya nih kira-kira gimana buat jadi party poster? Mungkin Kak Aurel boleh, silakan. Oke, makasih Kak Febrian. Kalau tips dari aku yang pertama tuh sabar aja gitu ya, jangan sampai kayak aku gara-gara nggak dapet invitation sampai aplikasi party post itu dihapus gitu, jangan sampai ya, kan sayang ya kalau hangus gitu. Jadi nomor satu tuh sabar, pasti nanti ada waktunya kok kalian tuh diterima gitu, karena di party post sendiri sebenarnya nggak mandang followers gitu kan, banyak campaign-campaign publik yang emang siapapun boleh ikut gitu. Nah, habis itu ya semangat aja kalau bikin konten, kemauan brand ya ikutin aja, karena menurut aku dengan bayaran yang kita terima itu kok sesuai kok sama brief yang brand kasih gitu. Terus sekarang kan party post kalau misalkan kita keterima campaign itu kan ada WhatsApp group ya. Di WhatsApp group kan banyak teman-teman party poster yang lain. Nah, kalian tuh kalau bisa lebih komunikatif aja gitu. Misalkan kalian udah upload sesuatu gitu, kalian bisa tuh minta support ke teman-teman party poster yang lain gini, support link postingan aku dong, aku udah upload nih gitu. Nah, ntar dari situ kalian tuh bisa nambah relasi gitu, bisa saling mutualan sama sesama party poster gitu. Terus apalagi ya,
ya cari teman party poster yang sebanyak-banyaknya, karena menurut aku kalian bisa jadi sharing gitu. Terus kalau kalian bikin story bisa saling di replay gitu. Keren banget Kak kontennya, kan lumayan ya nanti di insight nambah-nambahin gitu. Terus tipsnya sering-sering aja buka aplikasi party poster, terus sering-sering sering ngecek lah pokoknya, dan kalau bisa jadi orang yang pertama kali daftar gitu. Kalau bisa nih ya party post itu disimpannya di HP kalian itu di samping sosmed yang paling kalian sering buka. Jadi kalian tuh nggak lupa buat buka aplikasi party post gitu. Gitu. Kalau dari Kak Febrian gimana nih? Oke, thank you Kak Aurel. Oke, kalau dari aku kurang lebih sama kayak Kak Aurel, aku tambahin sedikit aja. Yang paling penting adalah yang pertama, ini pada saat kita istilahnya baru join nih, itu harus aktif ya, kitanya sendiri nih, kita harus sendiri aktif buat lihat ada campaign terbaru apa. Terus pada saat itu, sebelum kita submit, lebih baik kita baca dulu deh, briefnya sesuai nggak nih, kita bisa atau enggak. Terus mungkin kalau misalnya teman-teman lihat dari segi payout, ini make sense nggak nih payout yang akan kita dapat sesuai dengan brief yang kita kerjain, kayak gitu. Jangan sampai ketika kita udah submit, dapat invitation terus kitanya mundur, itu nanti kedepannya kita agak-agak lebih sulit menurut aku ya kayak gitu. Terus yang kedua tadi benar kata Kak Aurel, kalau ada WA group kita kirim link, nanti kita sama-sama saling support kayak gitu. Jadi buat nambah engagement juga, dan apa ya, perhatiin lagi lebih ke deadline-nya juga sih. Ya maksudnya awal-awal juga aku juga kayak gitu, lebih tegesin jangan sampai misstep schedule gitu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan deadline-nya juga, dan banyakin link antara mungkin di grup WA atau di grup Instagram kayak gitu. Jadi kita bisa bisa saling support juga. Terus kayak kita tuh nggak mungkin ada mentok nih mau bikin konten apa, bisa sharing juga atau tukar pikiran juga sama teman-teman yang lainnya kayak gitu. Dan jangan lupa buat konsisten apa yang mau kita bikin nih sesuai dengan niche-nya kita di Instagram kita pribadi. Kalau misalnya mau makanan ya udah misalnya ada makanan sama lifestyle kayak gitu ya. Misalnya makanannya mau berapa persen, lifestyle-nya berapa persen kayak gitu. Jadi jangan jangan nanti A, besok B, besok C, besoknya sampai Z. Jadinya nanti agak-agak bingung juga kayak gitu. Dan perhatiin lagi buat yang kayak postingan, mungkin teman-teman bisa mungkin bisa dibikin kayak teman-teman bisa dua gambar aku, satu cuman buat yang pet promote atau apa. Kan di feed itu kan ada 3 bagian kayak gitu. Jadi sepinter-pinternya teman-teman lah buat mengolah feed-nya itu kayak gitu. Itu aja sih tips dari aku. Oke, insightful banget nih. Thank you Kak Febrian, thank you Kak Aurel buat tips-tipsnya. Semoga party poster semua bisa mendapat insight yang baik-baik juga dari kakak-kakak party poster ini. Mungkin tadi udah ada beberapa pertanyaan ya, boleh aku coba tanyain ke Kak Febrian sama ke Kak Aurel ya? Boleh. Oke, mungkin ini ada pertanyaannya dari Kak Chloe. Kak, ada nggak sih cara atau kriteria spesifik untuk lebih dilirik sama brand? Gimana nih? Gimana nih, siapa yang mau jawab dulu? Ayo. Halo. Halo, ya, kedengaran Oh, Kak? kedengeran nyambung ya. Tadi kirain jaringannya agak-agak lemot, soalnya tadi agak delay. Oke, mau aku ulang Kak? Boleh Pertanyaannya Kak, udah. boleh. Oh, sorry. Oke, aku ulang ya. Pertanyaannya, ini ada pertanyaan dari Kak Chloe Monica. Katanya, ada nggak sih cara atau kriteria spesifik untuk lebih dilirik sama brand? Oke, thank you. Oke, Kak Febrian ya, mau jawab Thank dulu you. ya. Nah, pertanyaannya bagus banget nih. Ada nggak sih kriteria atau yang spesifiknya gimana? Pertama, kita bangun dulu dalam artian kita tuh mau dikenalnya sebagai apa. Kalau misalnya aku kan lebih ke arah makanan, jadi ya udah aku lebih banyakin konten-konten makanan, dan ketika mau submit campaign itu lihat nih, ini campaignnya makanan atau bukan. Kalau makanan ya udah, karena ini menurut aku juga udah sesuai dengan feed aku yang aku posting, ya udah aku submit kayak gitu. Jadi pertama kali harus tahu dulu nih kita ini mau banyakin postingan apa di feed Instagram kita sendiri kayak gitu. Jadi jangan asal-asalan juga buat submit.
Oke, thank you Kak Febrian. Mungkin dari Kak Aurel juga ada nih. Kak, gimana Kak kriterianya atau trik-trik tertentu mungkin dari lirik sama sebuah brand? Oke, kalau aku sebenarnya sama ya, kurang lebih kayak Kak Febrian gitu. Misalkan kita mau ngedaftar campaign makanan gitu, sedangkan kita tuh di feeds kita tuh emang banyak tentang makanan. Nah, menurut aku itu nanti otomatis brand itu bakal milih kita karena kan berpeluang gitu. Kita udah biasa ngiklanin makanan, pasti kita bagus dong. Nah, maka dari situ si brand itu bakal ngelirik kita gitu. Makanya aku juga kalau misalkan ngedaftar campaign gitu memang yang sesuai sama aku gitu. Jangan sampai kalau misalkan tentang apa ya, tentang moms gitu kan aku belum jadi moms gitu ya. Aku nggak akan daftar campaign itu karena aku pasti nggak akan dilirik sama brand gitu. Jadi sebenarnya disesuaikan sama karakter akun kita sendiri seperti itu kalau dari aku. Oke, berarti memang harus konsisten sama apa yang kita suka ya. Jangan Betul. menclok-menclok ya bahasanya ya Kak ya. Betul ya. Oke, mungkin udah membantu jawabannya buat Kak Chloe tadi ya. Oke, mungkin next questionnya nih. Oh, ya deh nih. Halo Kak, mau tanya dong. Gimana caranya supaya nggak bingung ya kalau udah registrasi tapi di statusnya sedang berlangsung atau sedang diproses. Kadang juga tahu-tahu kelewat. Gimana tuh Kak? Oke, aku lagi deh ya, nggak apa-apa ya, aku jawab. Boleh dong, boleh. Oke, thank you nih buat pertanyaannya dari Kak Yuli ya, Yuliana. Gimana caranya supaya nggak bingung ya kalau registrasi tapi statusnya sedang berlangsung atau sedang diproses? Kalau aku ceknya paling gampang itu ceknya via email. Biasanya kalau misalnya ada email tuh, jadi kita nggak mungkin pantengin di ini kan, di campaign terus. Aku biasanya cek email, biasanya ada notif email, you have invitation lah kayak gitu. Nah dari situ udah tinggal buka aja Party Post. Jadi kita nggak mesti buka aplikasi. Kalau aku lebih ke email sih untuk invitation. Oke, jadi Kak Febrian nih lebih pilih notifikasi lewat email ya? Iya, Biar nggak miss ya. Oke, kalau Kak betul. Aurel sendiri gimana? Mungkin ada cara lain gitu? Kalau aku sih emang sering-sering buka aplikasi Party Post-nya aja gitu. Kalau misalkan, oh aku gini, kan aku punya list data kan, campaign-campaign apa aja yang udah nerima aku gitu. Nah, habis itu walaupun aku nggak dapet notif, tapi aku tetap buka si tab campaign itu. Jadi kalau misalkan siapa tahu nggak ada notif aku yang kelewat gitu, jadi ada tulisannya gitu. Jadi kalau menurut aku sering-sering buka aplikasinya aja sih, terus cek si tab campaign itu. Nah, apakah nanti kita udah di ACC kontennya apa belum kayak gitu. Oh, oke, oke. Jadi kayak harus lihat-lihat aplikasi berarti ya Kak ya? Iya. Oke, oke. Coba aku cek ada next question lagi nih. Mungkin kakak-kakak party poster ada yang mau tanya lagi nggak nih? Oke, gimana nih? Belum ada yang mau tanya lagi? Oke, mungkin kalau gitu aku deh yang nanya. Boleh ya, Kak Aurel sama Kak Febrian aku yang nanya ya? Boleh banget, Boleh, Kak. Boleh. boleh. Nah, oke. Ini kan aku sebelum kakak-kakak terpilih nih jadi speaker, aku udah cek-cek nih Instagram kalian berdua gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, Kak Febrian ini kan lebih ke makanan ya, Kak Febrian ya? Ya, iya Nah, betul. kenapa sih Kak Febrian tuh memilih makanan sebagai niche-nya Kak Febrian? Kalau aku pribadi karena basicnya suka makan sih, Oh, gitu. jadi karena suka makan, Ah, ngerasa ah, kayaknya seru kali ya kalau bikin konten-konten makanan benar-benar. gitu ya. Jadi terus Oke, kok apa ya lebih dari kesukaan pribadi aja sih suka makan ya wis kenapa nggak dijadiin konten aja sekalian. oke. Kayaknya kalau memang yang hal yang disukain pribadi itu kayaknya lebih pede, lebih yakin gitu ya Kak ya. Benar-benar. Oke, kalau Kak Aurel sendiri gimana nih? Niche-nya kenapa sih Kak milih itu gitu? Why? Apakah sama?
Oke, sebenarnya kan, karakter akun Instagram aku tuh lebih ke, daily aku aja gitu ya, isinya tuh ada yang aku selfie pakai make up, ada juga yang bikin OOTD gitu. Cewek Sebenarnya aku banget lah ya gitu ya. masih lebih ke penampilan dan lebih ke cewek banget gitu. Dan kenapa aku pilih kayak gitu, karena memang aku pengennya ngebangun akun aku itu, diselingin antara endorsement sama, keseharian aku. Jadi kalau misalkan ada yang visit ke Instagram aku, itu nggak terlalu bosen isinya iklan mulu, tapi di sisi lain aku juga ngupdate keseharian aku gitu. Oke, biar biar kalau brand tuh ngelihat profilnya Kak Aurel tuh nggak endorsement doang, tapi ada daily Nah, activity, mungkin lagi nyobain baju baru atau betul. misalkan nyobain makeup baru gitu ya Kak ya. Ya, betul banget, Kak. Oke, sip. Thank you banget nih buat tipsnya. Oke, jadi teman-teman mungkin itu ya tadi jawaban-jawaban dari kakak-kakak party poster kita yang sudah berpengalaman lah ya. Karena mereka juga aku lihat karena kampanye juga udah sangat banyak. Mungkin teman-teman juga bisa insight hari ini bisa dipakai menjadi tips supaya teman-teman party poster semua tuh juga lebih konsisten, terus lebih sabar pastinya. Selalu pasti ada aja deh masalah-masalah sedikit, tapi pasti semua tuh bisa diselesaikan dengan baik. Bisa WhatsApp mungkin ke PIC-nya langsung ke kampanye ya, benar tadi ya kakak-kakak juga langsung ngelakuin hal seperti itu. Ini nggak usah takut, nggak usah khawatir. Mungkin juga perlu diingat teman-teman party poster, kita tuh paling tidak menyarankan untuk menghubungi brand langsung. Bukan karena apa teman-teman, karena memang supaya PIC-nya itu kan sudah satu, jadi nggak mencok-mencok ke brand-brand yang lain. Takutnya nanti brand lain juga ada komunikasi dengan PIC kita, jadinya bingung gitu. Lebih baik langsung ke satu PIC. Kalau memang kakak-kakak belum direspon, teman-teman belum direspon, ditunggu. Kita pasti berusaha sebaik mungkin untuk secepatnya merespon semua teman-teman party poster sih gitu teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi nih ya, coba deh aku cek ya. Mana nih? Oh, ada nih dari Kamutia. Sorry tadi aku ke skip. Katanya followers cuma 1.000. Bisa apa? Kena tolak terus katanya. Gimana nih Kak? Followers cuma 1.000 kena tolak terus. Mungkin ke Kak Febrian atau ke Kak Aurel. Jadi ceritanya ada party poster kita, mungkin yang followersnya baru 1.000 gitu. Terus bolak-balik kena tolak di campaign. Gimana sih Kak? Ada tipsnya nggak? Followers cuma 1.000 nih gitu. Oke, aku jawab ya. Halo? Boleh banget, Kak Febrian Oh, dulu. Ya nyambung ya? Kak, silakan. Kirain sinyalnya delay lagi tadi. Oke. Kalau menurut aku pribadi sih, makanya dari itu kadang-kadang kita kudu lihat ininya juga sih ya, apa sih namanya? Request kayak kriterianya tuh seperti apa dari brandnya sendiri. Kadang-kadang kan ada yang minimalnya berapa followers kayak gitu kan. Dan apa ya? Kalau aku pribadi mendingan kita fokus ini dulu, fokus buat niche-nya kita dulu, kembangin dengan seiring waktu, dan buat apa ya, kayak tambahin hashtag juga bisa, nanti itu secara otomatis itu bisa buat kayak naikin followers dengan apa ya, dia bisa bisa follow sendiri gitu karena ada pakai hashtag. Dan satu tips lagi buat teman-teman, ini bisa pakai Reels. Nah, Reels ini nih lagi, menurut aku sih lagi naik banget. Dan dari situ ketika kita ada satu kali postingan, pasti ada aja deh yang follow. Dan diimbangin lagi sama kontennya ya, kayak gitu. Jadi fokus ke IG kita dulu, nanti sebelum kita apa namanya, sebelum kita submit ke campaign, kita coba bangun brand kita dulu deh sendiri. Dan aktif Oke. buat posting. Aktif posting ya, jangan Ya. karena followersnya masih sedikit terus langsung nggak Mm-mm. pede gitu, jangan ya Kak ya. Mm-mm. Karena semua kan pasti dimulai dari sedikit dulu ya Kak, betul nggak? Benar. Betul. Oke, Kak, thank you Kak tipsnya. Kak dari Kak Aurel gimana nih Kak?
Oke, betul banget Kak. Yang pertama emang kita tuh harus aktif posting gitu. Kalau bisa nih ya menurut aku sendiri ya. Kalau bisa tuh postingan di Instagram kita tuh udah lebih dari 10 kalau menurut aku ya. Nah, itu kita nunjukin bahwa kita tuh aktif nih di Instagram. Nah, terus bener juga kata Kak Febrian tadi kalau bisa kita bukan sering, kita tuh ngupload konten di Reels karena di Reels itu lebih banyak ngejangkau orang gitu. Karena kan ibaratnya masuk explore gitu ya. Kalau konten kita menarik, kita pasti di-follow nih sama orang yang lihat, karena aku sendiri kayak gitu. Nah, terus tips lain menurut aku, kan sekarang tuh ada TikTok ya. Nah, di TikTok juga kan pasti ngebahas sesuatu yang trending. Nih, berdasarkan pengalaman aku sendiri, waktu itu tuh aku sempat ngupload suatu video dan itu tuh emang pakai sound yang lagi viral gitu kan. Habis itu masuk FYP ditonton sama 500.000 orang lebih. Dan kebetulan aku tuh di TikTok nyimpen akun Instagram aku. Jadi kalau misalkan ada yang visit ke TikTok aku, itu nanti bisa sekalian visit ke Instagram aku. Nah, pas aku ngupload yang 500.000 viewers lebih, itu tuh langsung Instagram aku naik followersnya nyampe 1.000 gitu. Dan dari situ aku mulai coba lebih aktif juga di TikTok karena kalau video kita masuk FYP gitu, sama kayak Reels kalau video kita masuk explore orang-orang nanti tuh bakal banyak orang yang berkunjung ke Instagram kita dan ujung-ujungnya pasti kita nanti di-follow karena orang-orang pasti menanti gitu konten dari kita. Kayak gitu kalau dari aku. Oke, berarti harus cross media sosial juga ya Kak ya. Jadi bukan hanya Instagram tapi juga ke TikTok juga. Terus jangan lupa di TikTok juga disertakan nama Instagramnya jadi orang bisa tahu Instagramnya Kakak juga ya. Betul banget, Kak. Oke, mungkin kita ada next question. Nah ini pertanyaannya bagus banget nih menurut aku. Coba ya, untuk menjadi party poster atau seorang influencer membutuhkan followers yang mencukupi. Bagaimana menaikkan followers secara murni tanpa beli followers? Dan bagaimana menggali potensi diri untuk membuat feeds yang menarik kalau kitanya itu seorang introvert? Nah, gimana nih Kak? Ini tuh pertanyaan terakhir ya. Oh, ada satu lagi deh, satu lagi abis ini. Mungkin itu boleh dibantu jawab dulu. Gimana nih? Oke, aku boleh jawab duluan Boleh, ya. boleh. Oke. Kalau menurut aku itu yang tadi satu itu harus rajin posting, terus kedua bisa pasang hashtagnya juga, terus bisa ikutin tren yang lagi tren ya, khususnya kayak tadi Kak Aurel bilang di TikTok. Nah itu salah satu tips bagus banget tuh. Cuman aku juga emang nggak aktif di TikTok sih, cuman tipsnya bagus banget ini. Aku juga dapat ilmu jadinya. Nah terus apa ya? Lebih lebih banyakin postingan sama hashtag sama ikutin yang lagi ngetren menurut aku ya. Dan bagaimana menggali potensi diri untuk membuat feeds yang menarik jika kita seorang introvert. Nah, ini menarik. Aku juga awalnya introvert tahu, nggak suka yang kayak ngomong kayak gini nih, malu-malu banget sebenarnya. Cuman apa ya, Yes, kita Kak. Padahal public speaker loh katanya loh. nah Tapi itu introvert ya. awalnya tuh introvert banget. Kalau disuruh maju ke depan, apalagi waktu kuliah ada presentasi itu paling ogah deh, nggak mau. Kalau ada teman, mending teman aja yang suruh maju. Nah, tapi pada saat itu aku lihat kayaknya ini bisa dilatih deh, public speaking atau soft skill ini bisa dilatih. Akhirnya dari situ aku dapat satu kesempatan ini yang membuka apa ya istilahnya yang mengubah kehidupan aku untuk berani buat ngomong di depan itu karena ada satu kesempatan ketika aku di kampus itu ada tugas presentasi itu per kelompok dan di rata-rata pada malu-malu semua nih. Pas kebetulan memang dapetnya introvert semua. Ya udah mau nggak mau aku aja deh yang maju memberanikan diri. Nah dari situ aku mulai nanya ke dosen, Pak kira-kira tadi presentasi saya kayak gimana ya? Dikasih tahu lah begini dan dia ada kasih satu tips, mendingan kamu ikutin latihan soft skill deh, public speaking, ikutin di manajemen mana kayak gitu. Yang penting kamu mau ikut. Nah, akhirnya dari situ saya mikir, saya cari, oh ada nih. Ya udah dari situ karena keinginan sendiri mau untuk memulai, saya daftar di salah satu lembaga buat ikut public speaking. Nah, dari situlah udah berani istilahnya kita berani dulu nih buat tampil. Nah, dari situ kedepannya masih banyak kok kesalahan-kesalahan sendiri, malu-malu sendiri itu masih ada. Tapi kitanya mau belajar buat membuka diri untuk sesuatu hal yang baru. Kayak gitu. Oke, jadi harus banyak nanya kanan kiri ya, bukan Iya. nanya ke dosen, nanya ke teman-teman juga ya buat masukan buat diri kita gitu ya kayak. Dan trial and error nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, yang penting mau nyoba dulu ya kayak.
Oke, thank you nih Kak Febrian. Oke, mungkin boleh dari Kak Aurel? Oke, keren banget ya Kak Febrian mau belajar. Aku setuju banget sama Kak Febrian gitu. Kalau buat tadi apa yang pertama ini ya buat naikin followers mungkin itu relate sama pertanyaan yang sebelumnya ya yang ngikutin sesuatu yang lagi trending itu menurut aku cuma bisa ngasih saran itu ya kita bisa cross sosial media gitu bisa lewat TikTok atau mungkin dari reel sendiri. Nah, terus kalau untuk membuat feeds yang menarik, aku tuh punya salah satu panutan selebgram gitu. Itu adalah namanya Adiva Selsa. Aku tuh suka banget sama dia. Dia tuh outfitnya bagus, pokoknya feeds-nya bagus banget, teratur dan semenjak aku ngefans sama salah satu orang itu akhirnya aku mencari referensi-referensi seleb lain yang sekiranya dia tuh punya kategori Instagram yang sama kayak aku. Nah, dari situ aku mulai deh amati, tiru, modifikasi. Aku ngeliat cara dia ngambil foto tuh kayak gimana gitu. Nah, habis itu dari situ aku mulai banyak belajar. Oh, ternyata kalau fotonya kayak gini, ini tuh bakal banyak meraih audiens gitu. Karena aku sendiri lihat kan, oh kalau dia selfie-nya kayak gini, angle-nya kayak gini gitu, cahayanya kayak gini, filternya kayak gini, itu likersnya bisa lebih banyak gitu. Kalau jadi aku tuh lebih yang ngamatin orang lain, abis itu coba aku terapin dalam diri kita sendiri. Nah, bisa nanti mungkin feeds kita bakal better lah gitu. Oke, jadi tetap terus nyoba lagi, terus belajar ya. Ya, Jadi ngeliatin dari influencer-influencer kesukaan kita gitu ya Kak ya. betul sekali. Oke, thank you Kak Aurel. Mungkin ini last question ya. Oke nih, karena kakaknya jauh nih, aku kasih pertanyaan terakhir ya. Nih, halo Kak, saya dari Medan. Apakah 1.700 followers bisa keterima sama brand di Party Post? Sebenarnya saya udah punya karakter untuk lebih ke baby, cuman diterima belum dapet nih Kak, katanya. Gimana nih Kak? 1.700 mesti udah oke ya. Dan karakternya udah tahu loh katanya. Cuman belum dapat campaign katanya Kak. Yang ini tadi kayaknya udah deh. Belum nih, yang kayak ini dari Medan Kak. Belum. Oh. Mungkin karena dari panelis gak bisa lihat pertanyaan nih kali ya. Oke, mungkin tadi tipsnya udah dijawab kali ya sama kakak. Mungkin pertanyaannya mirip-mirip ya. Mungkin untuk lebih konsisten kali Kak ya untuk mengikuti campaign walaupun followersnya belum banyak-banyak banget ya Kak. Iya, iya betul. Betul. Oke, tadi dari kakak dari Medan. Oke, Kak Lin semoga udah bisa ngejawab ya tadi ya. Karena kayak ada pertanyaan yang mirip. Oke, mungkin bisa aku tutup ya untuk Q&A hari ini. Mungkin dari kakak-kakak ada tips-tips terakhir lagi. Dari aku cukup. Dari Kak Aurel gimana nih? Dari aku juga cukup sih, cuman aku mau berpesan kalau nanti kita masuk grup kayak suatu campaign itu lebih dieratin aja sesama party poster karena dari situ kita bisa saling support, bisa saling dapat informasi. Kalau misalkan kayak tiba-tiba aku tuh pernah kayak bilang, di party post ada campaign baru loh, daftar yuk gitu. Kan lumayan ya kita tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi menurut aku kita harus lebih interaktif aja, terus lebih sering-sering buka aplikasi dan grup yang ada party posternya, seperti itu. Oke, kalau gitu thank you banget tipsnya Kak. Nah, aku juga mau ngingetin nih ke kakak-kakak. Kakak-kakak mungkin di sini udah ada yang tahu tentang party club ya. Jadi kita tuh punya party club loh. Mungkin di sini ada dari tim Kadela nih. Kadela dari tim Party Post juga. Mau kenalin sedikit nggak tentang party club? Gimana nih Kak? Halo semuanya. Halo Kak Dela, apa Aku mau kabar? menanggupin yang dibilang. Aku baik. Baik. Semoga teman-teman juga baik ya. Aku sih cuma menanggapin sarannya dari Kak Aureli nih. Katanya kan kita sebisa mungkin ikut nih di di grup-grup gitu untuk saling support. Nah, kebetulan Party Post juga punya loh suatu komunitas yang bisa kalian ikutin gitu. Jadi di sana kalian tergabung juga dalam satu komunitas itu, kalian bisa
sharing segala macam baik dari campaign atau hal-hal yang lain. Misalkan ada yang mereka kan banyak juga dari mereka yang memang udah cukup lama join di Party Post gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kendala-kendala, Kak, aku nggak bisa submit. Bahkan itu sebelum tim Party Post jawab, teman-teman yang tergabung itu juga, yang di grup itu juga menjawab gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan jawaban yang kalian tanyakan selain dari Party Post, karena di situ kita semua sama-sama saling sharing gitu sih teman-teman. Untuk Party Post sendiri juga kita dibuka per 2 bulan sekali. Jadi nanti awal Januari akan dibuka kembali. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalian bisa cek terus nih update-nya di aplikasi Party Post, di Instagram Party Post, ataupun di email kalian gitu. Oke, thank you Kak Dela. Ini kayaknya Makasih, Kak teman-teman di sini Sheni. juga banyak ya yang udah join Party Club ya. Pastinya deh, kayaknya teman-teman udah banyak banget yang join Party Club. Oke, thank you Kak Dela buat infonya tentang Party Club. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau info lebih lanjut lagi soal apapun yang relate sama Party Post, bisa menghubungi kami di Instagram partypost_id. Lalu kita juga ada Twitter di @partypostid, Facebook kita juga di Party Post Indonesia, dan ada nomor admin WhatsApp kita, dan juga ada email di communityid@partypost.com. Nah, terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya hari ini buat ngikutin webinar kita. Semoga hari ini teman-teman bisa mendapat insight yang menarik, yang dibutuhkan buat teman-teman semuanya. Jangan sampai nggak ikut untuk webinar-webinar kita berikutnya. Teman-teman makasih, speaker-speaker kita juga makasih hari ini, Kak Aurel, makasih juga Kak Febrian, teman-teman Party Post semuanya makasih. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih. Thank you. Thank Terima kasih you. juga, Kak. Terima kasih, Kak Makasih. Febrian juga. Thank you ya Kak Aurel dan tim Party Post. Aku perkenalan diri, aku Nata dari tim Party Post juga. Mungkin dari Kak Febrian atau sama Kak Aurelia, mungkin ada kesan-pesan terakhir gitu, atau Oh iya, sekalian mungkin kalau mungkin bisa aku ajak skip ya saling, tadi ya, Kanata. Maaf ya. saling, ya nggak apa-apa Kak, mungkin saling, biar saling terkoneksi satu sama lain nih, sama Iya, viewers betul. kita gitu. Boleh Mungkin Kak? mau Silakan. mempromosikan nih Instagramnya, TikToknya boleh banget. Coba nih teman-teman, aku kasih kesempatan nih buat promoin deh. Coba Instagram dan TikToknya. Dimulai dari siapa nih? Kak Aurel atau Kak Febrian? Dari aku boleh deh. Boleh Kak Febrian, ayo. Oke, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak buat tim Party Post, Kak Sheni, Kak Nata, lalu buat Kak Aurel juga sama teman-teman yang udah join di webinar hari ini. Apa ya, semoga kita ke depannya nih bisa terus terhubung ya. Dan kalau buat teman-teman yang kita bisa temenan di Instagram, bisa follow Instagram aku di @febrianchan. Ejaan belakangnya tuh pakai TJAN gitu. Dan apa ya, tetap semangat buat kita mengeksplor apa yang ada di dalam diri kita, dan kita harus tetap konsisten buat upload di feed Instagram kita ya. Kayak gitu. Itu aja sih. Thank you teman-teman semuanya. Oke, thank you Kak Febrian. Mungkin boleh Kak Aurel nih. Oke, sebelumnya makasih buat Kak Sheni, Kak Dela, Kak Nata, Kak Febrian ya yang udah ada di sini sama teman-teman Party Poster yang lain juga. Aku mau bilang semangat dan tetap sabar aja, tetap ikutin Party Post terus, jangan sampai ketinggalan buat registrasi, terus tetap semangat ngatur feeds-nya, tetap semangat ngikutin brief dari brand. Pokoknya jangan sampai kalian mundur, karena sayang banget nih, Party Post itu suatu aplikasi yang kita tuh sebenarnya bisa dapat uang dengan cara yang gampang banget. Dan kalau misalkan kalian mau berteman sama aku di Instagram, boleh banget, namanya @aureliadwi, sesuai sama yang di Zoom ini. Kalau kalian mau tanya-tanya ke aku juga boleh, misalkan aku lagi bikin story, kalian reply juga boleh, insya Allah nanti aku bales kayak gitu. Terima kasih semuanya. Oke, thank you Aurel. Kita juga udah temenan ya di Instagram ya Kak ya. Iya. Oke deh kalau gitu teman-teman, terima kasih semuanya ya.